Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alladzi qaddara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tentunya tidak akan terhitung oleh kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'an, beserta kita selaku umatnya. Hadirin jemaah pengajian rutinan, para santriwan, santriwati, termasuk para alumni pondok pesantren Miftahul Jannah, dan semua para pendengar, para muslimin muslimat, saudaraku semuanya. Alhamdulillah, dalam malam ini kita dapat mengkaji lagi kitab Mukhtarul Ahadits. Bagian keberapa? Oh, diawali dengan huruf H ya. Diawali dengan huruf H. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ini ada beberapa kitab untuk penomorannya sedikit berbeda. Ada 1323, ada 1325. Ya, ada 1326. Yang penting hadis yang kita akan bahas kali ini adalah dauhan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kang santri dilogat dengan bahasa Sunda, hal tunsarun teu ditulungan aranjeun kabeh, wa turzaqun jeung dirizkian aranjeun kabeh illa bidu'afaikum, kecuali kajabah ku sabab nula lemah di antara aranjeun. Hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Eta kan hadisnya. Hal tunsarun teu ditulungan aranjeun kabeh, wa turzaqun jeung dirizkian aranjeun kabeh illa bidu'afaikum, kajaba ku sabab nula lemah di antara aranjeun. Urang judulan, marilah kita beri judul hadis ini adalah menjaga hak-hak orang yang lemah ya. Menjaga hak-hak orang yang lemah. Bahasa orang yang lemah itu adalah bahasanya du'afa, orang-orang yang lemah. Mufradnya dari dhaif, jamaknya du'afa, artinya orang yang lemah. Sebelum dijelaskan hadis ini, marilah kita simak dulu dauhan firman Allah dalam surah Al-Furqan.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah berfirman bahwa kami telah membagi-bagikan, menentukan kehidupan manusia, kehidupan manusia fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami meninggikan derajat satu sama lain. Hikmahnya liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya satu sama lain sebagiannya saling memanfaatkan, saling memberikan manfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup manusia itu oleh Allah sudah dibagi-bagi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Semuanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dalam ayat yang lain, semuanya Allah menjadikan kepada sebagian untuk sebagian sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Ulangi kembali, Allah menjadikan kita sebagai orang kaya itu pun menjadi fitnah, ujian. Apakah bisa kita menghadapi, menyikapi dengan kekayaan yang diberikan Allah kepada kita? Yang kedua, Allah menjadikan kita sebagai orang miskin, itu pun menjadi fitnah. Apakah kita mampu bersabar dengan kemiskinan ini? Jadi semuanya adalah fitnah. Atasbirun, dalam ayat dalam surah Al-Furqan, atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Hadirin, jadi ujian bukan saja untuk orang yang miskin, tetapi untuk orang yang kaya. Untuk orang yang kaya pun menjadi ujian. Apakah mampu dia melewati dengan kekayaannya, dengan kekayaannya mampu menjadi dekat kepada Allah, tidak jauh dari Allah? Semuanya menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Yuk kita kembali lagi kepada hadis yang tadi, bahwa Allah itu sudah membagi-bagikan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi ingat, kemuliaan bukan dipandang dari sudut kaya atau miskinnya, pejabat atau rakyatnya. Kemuliaan di sisi Allah adalah dilihat dari ketakwaannya. Ulangi kembali, kemuliaan menurut Allah itu bukan dipandang dia sebagai orang kaya ataupun dia orang miskin, tetapi dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu harus ingat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ada di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin kaum muslimin, dalam hadis yang kita sedang dibahas, hal tunsoruna wa turzakun, kalian tidak diberi pertolongan, kalian tidak diberi rizki illa bidu'afaikum, kecuali sebab ada orang yang lemah. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa hal tunsoruna, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara pertolongan rizki dari Allah itu ada sebabnya, yaitu orang-orang yang lemah. Nah, oleh sebab itu perhatikanlah hak-hak orang yang lemah.
Kenapa? Kenapa orang-orang lemah menjadi sebab datangnya pertolongan dan rizki dari Allah? Nah, ini harus kita catat ya. Yang pertama adalah orang yang lemah itu merupakan sumber kebaikan. Walaupun fisiknya, hartanya mereka lemah, mereka adalah orang yang kuat dalam keimanannya. Mereka adalah orang yang kuat dalam kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, doa orang yang lemah itu sangatlah tulus. Sangatlah tulus. Yang kedua, orang-orang yang lemah dari kaum muslimin adalah mayoritas penghuni surga. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Saya berdiri di depan pintu surga. Fa kana 'amatu man dakhalaha al-masakin. Maka keumuman, kebanyakan orang yang memasuki surga adalah al-masakin, orang-orang yang miskin. Jadi di antara penyebab kita mendapat pertolongan dari Allah, kita mendapat rizki dari Allah adalah adanya orang yang lemah. Secara realita, kita membangun rumah, kalau tidak ada orang-orang yang lemah, ya, yang membangun rumah pasti banyak uang, pasti orang kaya, ya. Kalau tidak dibantu sama orang yang lemah, tidak akan ada yang siap mengerjakan rumah tersebut. Mau mencangkul di sawah, siapa ya yang siap mencangkul di sawah kalau semuanya orang itu kaya semuanya? Itu secara hisi, secara zahir, ya. Kalau secara batin yang tadi disebutkan, doa orang yang lemah itu semuanya ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang yang lemah yang harus kita perhatikan hak-haknya? Yang pertama adalah anak yatim. Anak yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saat dia belum baligh. Itu anak yatim. Seorang anak sejatinya membutuhkan belayan kasih sayang orang tua, betul tidak? Namun dia harus mengalami kenyataan pahit dengan kematian bapaknya. Orang yang siap mengasuhnya dengan memberikan kasih sayang dan nafkah yang dia butuhkan, ia akan masuk surga. Ingat, orang yang memperhatikan, yang mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya akan bersama baginda Rasul nanti di surga. Rasul bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya beserta orang yang mengurus anak yatim akan di surga seperti kedua jari, ya, telunjuk, ya, dan jari tengah sambil merenggangkan keduanya. Jadi sangat berdekatan sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian balasan mulia bagi orang yang menyantuni anak yatim. Oleh sebab itu, perhatikan anak yatim. Perhatikan anak yatim itu merupakan orang du'afa, orang yang lemah. Yang kedua dan yang ketiga adalah janda dan orang miskin. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya secara umum sangatlah membutuhkan uluran tangan. Bagaimana tidak? Orang yang biasa mencarikan nafkah untuknya kini telah tiada. Beban kehidupan semakin bertambah. Hal ini tentu akan mengetuk hati seseorang yang mempunyai kelebihan rizki agar menyisihkan sebagian kepada janda tersebut. Demikian pula dengan orang miskin yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan dirinya beserta anak istrinya. Lihat orang miskin, ya, terkadang mereka
memang memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi hasilnya belum bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, betulnya. Suatu kondisi yang sangat memperhatikan, yang membutuhkan solusi sesegera mungkin. Dari mana ini untuk makan? Ya kita perhatikan kebutuhan para janda, kebutuhan para miskin. Itu adalah du'afa nomor kedua, tiga. Yang pertama lagi kembali siapa? Yatim piatu. Yang kedua janda. Yang ketiga orang miskin. Itu du'afa. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armarah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk mencukupi para janda dan orang miskin bagaikan seseorang yang berjuang di jalan Allah. Untuk meraih predikat mujahid. Mujahid itu pejuang. Ya, pejuang berperang di jalan Allah. Tekudu ayeuna indit wae ka medan perang. Tidak harus selalu dengan berperang di medan belaga, tidak. Tidak. Usaha seseorang untuk menutup celah kekurangan yang ada di tengah umat. Para janda diperhatikan, orang miskin diperhatikan, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Ya. Oleh sebab itu perhatikan para janda dan orang miskin, maka sama nilainya dengan kita jihad berperang di jalan Allah. Nomor tiga tuh. Berempat, du'afa orang yang lemah itu adalah anak. Emang betul anak itu lemah ya? Masih lemah dong. Anak merupakan buah hati. Anak merupakan buah hati seseorang dan penerus generasi di masa mendatang. Adalah suatu kezaliman besar ketika seseorang tidak memenuhi hak mereka. Hak anak tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah berupa makanan, pakaian dan semisalnya. Bahkan ada hak lain yang seringkali diabaikan, yaitu hak pendidikan agama yang memadai. Nah di sini perhatikan juga gimana hak anak untuk belajar agama. Yuk kita anak kita masukkan ke pesantren, iya pesantren Miftahul Jannah di sini nih. Tunaikanlah hak-hak mereka ya. Berilah mereka kasih sayang yang cukup dan berlaku adillah kepada mereka. Ada sebuah hikayat di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi mengetahui ada seseorang sahabatnya yang hanya memberikan suatu pemberian kepada salah seorang anaknya dan tidak memberikan kepada anaknya yang lain. Anak yang satu diberi, yang satunya tidak. Rasul bersabda, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Kalian harus bertakwa kepada Allah dan kalian harus adil di antara anak-anak kalian. Jadi kalau kita punya anak 1, 2, 3, 1 diberi, yang 2-nya harus diberi, yang 3-nya pun sama. Jangan kakaknya diberi, yang adanya tidak. Masalah bentuk keadilan termasuk adil juga kalau anak usia SMP kebutuhannya contohnya 50.000, usia SD cukup 20.000, itu pun adil. Walaupun pemberiannya nilainya berbeda tetapi kebutuhannya berbeda, itu pun dikatakan adil. Kalau dikatakan tidak adil gini, yang satu diberi, yang satu tidak. Masalah pemberian tergantung daripada kebutuhan masing-masing. Harus adil itu. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. 4 tuh du'afa yang harus kita perhatikan anak. Yang kelima, kaum wanita. Itu orang yang lemah. Ketika haji wada
yang dihadiri oleh puluhan ribu manusia dari berbagai daerah. Rasulullah SAW memberikan pesan terakhir sebelum wafatnya. Termasuk pesan-pesan tersebut adalah keharusan untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Dalam Islam, para wanita memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan. Mereka menyertai kaum lelaki untuk bersama-sama meraih maslahat dunia dan akhirat. Maka dari itu kita harus memberikan hak mereka tanpa menguranginya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatimi wal mar'ah. Allahumma ya Allah, inni uharriju, aku mengharamkan haqqad dha'ifain, kepada hak dua orang yang lemah. Yang pertama al-yatim, yang kedua wal mar'ah, wanita. Orang terbaik adalah yang terbaik pergaulannya terhadap istrinya. Orang yang terburuk adalah orang yang paling buruk pergaulannya terhadap para wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mempergauli wanita dengan baik, sebagaimana firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perhatikan hak-hak mereka. 5 tuh. Yang keenam, du'afa itu adalah rakyat jelata. Rakyat jelata. Kalau berbicara rakyat pasti siapa? Pemerintah. Nah di sini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada para rakyatnya dengan menebarkan keamanan dan kenyamanan. Betul tidak? Menjunjung tinggi keadilan serta menindak orang-orang yang jahat. Kekuasaan merupakan amanat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Dengan demikian, ketika pemerintah malah menyanyiakan hak rakyat dan tidak memedulikan tugasnya, berarti ia telah siap menanti kesengsaraan dan azab yang tengah menunggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min walin yali ra'yatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashul lahum illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba diserahi urusan kepemimpinan atas rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan berkhianat kepada mereka, kecuali Allah akan mengharamkannya surga baginya. Keadilan hanya akan terwujud ketika pemerintah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan keadilan, berbagai urusan akan terlaksana. Dengan keadilan, berbagai urusan akan dilandasi dengan kecintaan terhadap sesama, dengan tersebar kecintaan di tengah-tengah rakyat. Insya Allah semoga kita diberi pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Ulangi kembali secara kesimpulan, ada 6 du'afa. Yang pertama siapa? Ayo. Yang pertama anak yatim. Kedua janda. 3 miskin ya. 4 anak. 5 wanita. 6 rakyat jelata dipandang pemerintah ya. Ya, rakyat jelata tuh yang 6 itu adalah du'afa. Semuanya kita harus perhatikan. Sebab apa? Hal tunsorun, kembali lagi kepada hadis yang kita sedang bahas, hal tunsorun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Datangnya pertolongan dari Allah, datangnya rizki dari Allah, itu diantaranya ada sebab daripada orang-orang yang lemah. Doa-doanya, keyakinannya kuat-kuat. Oleh sebab itu perhatikan orang yang lemah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.